Kembali lagi bersama kita di podcast Apoloka Apo Cerito. Pada kesempatan kali ini di episode ketiga Apoloka Apo Cerito Podcast, kita akan membahas sesuatu yang spesial nih. Dan sebelum itu, kembali lagi bersama gua Ade yang akan menemani kalian sebagai speaker pada hari ini dan ditemani oleh tamu spesial nih, tamu spesial dari Jepang. Boleh perkenalan dulu nih, Bang? Dari Jepang ya. Hai, gua Wafu, 22 tahun. Salam kenal ya. Halo Bang Wafu, salam kenal. Nah, kan Bang Wafu kan baru pulang dari Jepang nih. Boleh nih perkenalan singkat soal Bang Wafu biar pendengar kita bisa kenal lebih dekat sama Bang Wafu, karena kan tak kenal maka tak sayang kan. Anjay, iya. Jadi hai, gua Wafu, 22 tahun. Gua orang Bengkulu dan gua temennya Ade sih. Di sini gua diundang sebagai narasumber untuk sedikit bercerita lah dan sharing-sharing untuk kalian semua. Oh ya, dengar-dengar kira-kira nih Fu, lu kan baru pulang dari Jepang tuh. Dan bolehlah cerita sedikit-sedikit gimana rasanya, maksudnya kita mulai dulu dari awal ya. Kira-kira gimana tuh momen pertama kali dapat kesempatan untuk dapat tinggal di negara Jepang sebagai orang Indonesia. Gimana Fu, kira-kira menurut lu pada waktu itu? Sebelumnya gue kasih tahu ke kalian ya, gue ke Jepang tuh statusnya sebagai internal training ya, gue ke sana. Memang di awal tuh 1 tahun gue di sana kan. Jadi kita di sana setengah belajar, setengah kita magang, setengah kita training di sana kan. Ya perasaannya gimana ya dibilang. Pasti seneng lah deh, kita dapat kesempatan yang nggak pernah orang lain rasain dong. Pasti seneng banget sih. Pastinya sih, karena kan banyak juga nih dari Indonesia kan antusiasnya tinggi untuk pergi ke negara Jepang, dan belum lagi lu pasti menghadapi banyaknya persaingan ya untuk bener. mendaftar ke sana ya kan. Dan apalagi kan ya kita tahu sendiri kan kebanyakan, atau ya ini nggak bisa disebut banyak sih. Ya banyak sih orang Indonesia kayak para wibu yang ingin ke sana. Iya. Tapi lebih bagusnya sih untuk tujuan bukan cuma sekedar itu ya, Fu. Maksudnya lebih baik untuk pendidikan ya, untuk mengenal negara Jepang itu sendiri. Iya sebenarnya iya sih deh. Soalnya di Jepang itu bisa dibilang udah negara yang lebih maju dari negara Indonesia kan. Banyak yang harus kita pelajari di sana, dan saat kita pulang kita harus menerapkannya yang ada di sana kita terapkan di sini sih deh. Oh ya, oke. Kira-kira Bu, pada saat lu baru berangkat ke Jepang itu kan, nah pada saat itu gimana Bu? Maksudnya proses atau pengalamannya itu gimana rasanya? Oh iya, gue sedikit cerita juga ya. Gue ke Jepang, cara gue ke Jepang itu dari salah satu perusahaan yang memberikan beasiswa ke orang Indonesia yang ingin ke sana sih deh. Oh, I see. Nah gini sih deh, sebenarnya perusahaan itu kan dia punya kuota 6 orang, dia ingin memberi beasiswa kepada 6 orang kan. Jadi dia pergi ke Indonesia melalui dan bekerja sama oleh pemerintah Indonesia. Dia mencari anak-anak Indonesia yang ingin ke Jepang. Maksudnya dia ingin training di sana dan diberi beasiswa oleh perusahaan tersebut. Sebenarnya kayak gitu sih deh. Dan gue kesana melalui wawancara perusahaan itu sih. Oke, berarti untuk proses lu untuk tembus ke sana berarti banyak menghadapi kayak tes-tes gitu ya, Fu? Iya banyak sih, pada saat itu waktu itu pembukaannya ada di Provinsi Bengkulu sama Sumatera Selatan sih deh. Berarti tes-tesnya itu gimana, Bu? Maksudnya skemanya itu apakah kayak apakah sama seperti tes polisi pada umumnya? Iya benar. Sebenarnya tesnya ada beberapa sih deh. Mungkin yang gua kasih tahu kayak luarnya aja sih ya, biar kayak kalian tahu juga. Jadi di sana itu kita ada tes yang pertama kayak tes matematik, tes kesemaptaan, kayak badan kita seluruhnya dicek. Kayak kita sebenarnya dicek sih deh, ada kayak kecacatan, ada kayak apa sih, kita kesana tuh harus sehat gitu deh. Jadi kalau kita kesana tuh harus sehat banget, nggak ada kayak sakit ini kurang ini. Ketat banget ya, Bu? Iya ketat banget sih. Terus kayak kita fisik, kita kayak lari, sit up, push up, terus kita kayak tes akademik. Banyak sih deh tesnya sih deh sebenarnya. Kurang lebih ada tesnya seperti itu sih. Berarti dari tes tersebut kan itu udah termasuk prosedur yang paling ketat ya untuk mencari 6 kota
yang dicari oleh perusahaan tadi ya. Iya, pada saat itu gua ada sekitar 120-an orang sih deh. Tapi gua jujur nih Fu, gua lihat lu hebat banget lu Fu. Maksudnya dari ribuan orang Indonesia yang mau daftar, cuma 6 kota yang diterima dan itu termasuk lu Fu. Iya sih, keren jadi pada saat itu deh 1 tahun itu mungkin kayak ada sekitar 5 sampai 10 perusahaan ya, dan satu perusahaan itu punya kuota masing-masing. Mungkin ada yang kayak 2 orang, 1 orang, 6 orang, 10 orang gitu sih deh. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin ada sekitar 100, mungkin hampir 100 orang sih deh dari ribuan pendaftar yang ingin ke sana. Jadi dia tuh mainnya sistem gugur sih. Oke, kira-kira Bu, kita mungkin beralih sedikit ya. Itu kan pas lu udah diterima, lu kan berangkat tuh dari Indonesia tuh ke Jepang tuh. Nah, momen pas pertama nyampe di Jepang itu gimana Bu rasanya? Boleh tuh cerita sedikit? Momen ya, mungkin first impression gue pas mendarat di Jepang di Bandara Narita Tokyo itu mungkin pada saat itu Januari ya, di Januari 2019. Jadi pada saat itu lagi musim-musimnya dingin kan di Jepang kan. Jadi kalau musim dingin di sana itu antara bulan 11 sampai bulan 3 atau 4 itu dingin banget deh. Beda ya dinginnya sama di Indonesia? Beda banget. Mungkin kalau pada saat itu di Tokyo, mungkin kisaran antara 8 derajat sih deh. Tapi nggak turun salju tuh di Tokyo. Soalnya di Tokyo kan dia itu agak ke atas sedikit dia tuh. Jadi kayak nggak terlalu banyak salju turun di sana. Bahkan nggak turun salju, cuma dinginnya doang. Beda sama daerah-daerah yang kisaran-kisaran agak ke bawah dikit, dia turun salju sih deh. Berarti kira-kira pas lu baru sampai di Jepang itu kan dingin banget tuh cuacanya. Iya. Maksudnya suhunya itu. Nah, kira-kira apa aja dampaknya Bu? Maksudnya sebagai adaptasi dari tubuh kita orang tropis ke negara dingin seperti itu kan, apakah entah kena hipotermia gitu kan? Mungkin perbedaannya cukup signifikan sih deh. Kalau kayak hipotermia itu enggak sih, soalnya kita kesana itu udah kayak dites punya penyakit ini enggak, dan kayak kesehatan kita itu dites banget kira-kira. Sekiranya kita nyampe sana mengalami risiko seperti itu, kita digugurkan pada saat itu deh. I see. Jadi kesana tuh kayak mungkin dampaknya kayak tangan kita bakal sakit, telinga kita sakit, hidung kita sakit, itu sih deh. Bahkan sampai ada yang kayak telinga sakit itu sampai pusing pun ada, kayak hidung pun pembuluh darah yang pecah tuh ada. Mungkin seperti itu sih deh. Parah kali ya Bu. Ya seperti itu. Tapi lu nya sendiri aman? Kalau gua aman sih deh, mungkin kayak telinga dan tangan tuh sakit banget sih. Berarti pada saat suhu dingin itu ada saljunya nggak Bu? Kalau di wilayah itu nggak ada sih. Nggak ada. Tapi lu ya, pernah cuma dingin salju doang. nggak? Kalau gue udah sih deh. Udah ya? Gue 2 tahun lebih di sana, gue udah bosan sih. Jadi pertama kali lu lihat salju itu gimana Bu? Maksudnya entah lu bawa sirup marjan kan? Bikin Kayak orang-orang awam sih pada saat itu gue nggak kayak gitu sih deh. Itu terlalu nggak sih. Gue kalau ada pun gue bakal coba sih deh. Bahkan gue makan. Okay. Sebenarnya sama aja sih kayak lu punya kulkas di rumah, lu ada kayak lemari pendingin tuh. Terus kayak ada di atasnya tuh kayak ada kayak serutan es tuh ya, seperti itu, kayak gitu sih salju sih. Oke. Kalau dipegang bakal basah sih. Bakal basah ya? Basah. Dia cair basah. Cair basah. Oke. Berarti pada saat lu baru nyampe di situ kan lu bertemu dengan orang-orang baru tuh dari Jepang. Nah, itu gimana maksudnya pada saat lu ketemu sama mereka itu gimana? Pendapat lu soal attitude mereka atau soal penampilan mereka itu gimana lu? Kalau dari segi attitude, mungkin orang Jepang itu attitude-nya bagus banget sih, serius. Jauh dari orang Indonesia sih. Dia tuh orangnya kayak, walaupun orangnya cuek dan bodoh amat, dia tuh lebih menghargai orang lain. Sekiranya dia, hal yang dia lakuin gak merugikan orang lain, dia gak bakal lakuin tuh deh. Kayak buang sampah sembarangan kan, dia kiranya itu bakal ngerugiin lingkungan dan setempat kayak mengganggu lingkungan, penglihatan kita jelek, dia gak bakal lakuin itu. Bahkan deh, orang Jepang kalau membawa rokok pasti bawa asbak. Oh, berarti tata keramanya tinggi ya? Iya benar. Dan dari lu bilang tadi berbeda 180 derajat ya dari. Iya benar. Jangankan antri deh, orang mau ngapain aja di sana itu SOP itu banget, SOP banget. Semua ada caranya. Kalau ngantri itu udah pasti deh. Disiplin sama tata keramanya tinggi ya? Bener. Lu ke Singapura yang ketatnya kayak gitu pun lu udah kayak kaget kan ke Singapura. Wah, beda banget sama Indo. Lu ke Jepang lebih kayak kaget lagi sih. Oke, berarti itu penilaian lu atau pandangan lu terhadap orang-orang baru Jepang pada saat pertama kali ya. Berarti setelah itu lu kan baru nyampe tuh, apa langsung disuruh nyari tempat tinggal atau gimana? Gua sampai di sana itu 1 bulan
di internal training dulu, di training center dulu, kita belajar dulu kayak budaya Jepang, kita belajar tata krama, kita belajar adat-adat Jepang. Pokoknya kita belajar lah sebelum kita dilepas langsung ke apartemen kita masing-masing. Kita di situ belajar dulu di 1 bulan. Belajar dulu ya. Iya, kalau kita di situ nggak lulus deh, kita dipulangkan. Oh iya. Ada tesnya juga itu. Masih ada tesnya lagi ya? Masih ada tesnya deh. Oke. Berarti di situ sekalian diajarkan cara menghadapi culture shock dan Iya, cara beradaptasi gitu ya, Bu? Iya bener, di sana tuh ada kayak nggak cuma satu negara doang, bukan Indonesia doang sih deh. Kalau gua di situ tuh ada kayak dari Vietnam, Filipina, Pakistan, Bangladesh. Ada sih sekitaran itu sih deh. Di situ juga tesnya banyak banget deh. Bahkan temen gua 2 orang dibalikan deh. Oh, karena nggak lulus dibalikan. tesnya itu. Karena Iya nggak bener. lulus ya. Karena nggak lulus, dia dibalikan 2 orang. Oke. Berarti kan itu kan banyak negara tuh. Dan benar nggak? Kan ada tuh kabarnya kalau orang Indonesia itu punya lidah super. Jadi maksud gua itu lidah super itu apapun bahasa mereka itu mudah untuk beradaptasi. Kita ngucapkannya bahasa lebih gampang ya. mudah gampang. Iya bener, Lebih gampang ya. Iya kayak kita belajar bahasa Inggris kan kita aksennya kita lebih dapat. Belajar bahasa Jepang kita aksennya kita juga lebih jelas, intonasi. Belajar bahasa Arab sebenarnya sih bener sih. Itu lidah kita lebih fleksibel sih. Lidah fleksibel ya. Oke. Jadi selanjutnya mungkin kan lu kan bertemu orang-orang baru selain orang Jepang tuh dari negara-negara lain juga. Nah, kira-kira gimana menurut lu, Bu? Orang-orang selain orang Jepang tadi kan banyak dari negara lain tuh. Nah, mereka itu lancar gak dalam bahasa Jepang secara vokal maupun tulis itu? Mungkin kalau vokal Indonesia number 1 sih deh dari beberapa negara. Mungkin yang menyaingi dari Filipina. Tapi aksen kita, pelafalan kita lebih bagus sih deh. Tapi kalau dari reading, dari menulis, dari kayak hal-hal yang berbau tulis atau belajar gitu sih deh, orang-orang yang lebih bagus sih dari Vietnam Dari sama Vietnam ya? Iya benar, Vietnam sama Bangladesh sih deh. Mungkin Vietnam number 1 sih. Jadi orang-orang di situ yang menurut lu, Bu, yang bahasanya paling unik atau lucu, maksudnya itu nggak sesuai dengan aksen Jepang gitu kan, yang unik gitu lah menurut lu, Bu, itu orang dari mana, Bu? Mungkin dari Vietnam sih deh, dia intonasinya lebih aneh, Lebih susah pelafalannya lebih susah. Jadi di internal training today kita dibagi kayak beberapa kelas kan, dan satu kelas itu dicampur, ada yang dari Indonesia, Vietnam, Filipina. Rata-rata dalam setiap kelas ada ketua kelas, wakil ketua kelas, dan lain-lain kan. Rata-rata ketua kelas itu dari Indonesia sih deh. Oh, berarti yang paling unik itu aksen dari orang Vietnam ya? Iya benar. Maksudnya dari tata bicara mereka itu. Iya, dia susah. Mungkin dia saat berbicara dengan orang Jepang, bahkan orang lain dengan berbicara speak bahasa Jepang, mungkin dia mengerti, tapi dia kayak untuk membalikan kata-kata itu pelafalannya agak susah sih dia di sini. Oke. Mungkin gua mau nanya dulu nih, Bu, untuk paling dasarnya dulu ya. Kenapa sih lu mau pergi ke Jepang gitu kan? Maksudnya apa sih motivasi lu kan? Kenapa nggak ke Korea Utara? Kan lebih menantang tuh. Ketemu Kim Jong Un ya. I love Rocket Man. Iya. Rocket Man. Ke Jepang ya. Pada saat itu sih deh, gua jujur nih, gua lulus sekolah 2017-2018, gua lupa sih pada saat itu. Gua udah ikut tes SB di Unip di Bengkulu deh. Gua inget banget, Hamin berapa gitu, gua harusnya tes SB, gua gagalin. Jadi gua ikut tes daftar ke Jepang ini deh. Sebenarnya gua juga kuliah di Bengkulu ini gua kurang menarik sih deh. Gua punya kayak kuliah di luar, kayak di Jogja, pokoknya di luar lah, di Jawa gitu kan. Tapi kayak nyokap kan kayak agak ngelarang gitu, kalau bisa di sini aja, di sini. Gua kan kayak apa sih di sini aja gitu, kayak gua kan udah kayak bosen gitu kan di sini aja kan. Terus kayak gue punya tawaran, bokap gue kan kayak nyaranin, ini tetangga ada yang gini-gini nih dari luar negeri, tapi dia luar negerinya ke Korea sih deh. Dia pulang dari Korea bisa jadi gini duitnya segini. Siapa yang dong yang nggak tertarik kan? Gue tertarik sih deh. Jadi tapi pada saat itu pas ke Korea lagi nggak ada di sini. Gue nggak tahu caranya gimana. Dan gue taunya cuma ada di Jepang dan gue ada linknya gitu. Jadi gue lebih tertarik ke Jepang pada saat itu juga. Kalau disanding-sandingkan gue lebih tertarik ke Jepang sih. Oke, berarti lu lebih suka kesempatan yang lebih besar ya? Iya benar, soalnya pada saat itu deh gue mikir, gue pulang dari Korea apa sih yang bisa gue buat kalau nggak usaha kan? Orang dari Korea mungkin bisa bawa modal, tapi kan ya apalagi mesti kita usaha, kita mau kerja ke instansi susah sih deh. Tapi pada saat itu gue mikir nih, kalau ke Jepang mungkin duit nggak sebanyak di Korea sih deh, tapi
Gue di sana gue bisa kuliah, gue punya sertifikat, gue punya ijazah, gue bisa pulang ke Indonesia. Gue punya kayak jenjang karir yang lebih lah. Gue punya bisa milih pekerjaan gue yang pengen gue inginkan sih deh. I see. Oke. Mungkin gua mau nanya lagi nih, Bu. Maksudnya lu kan tadi kan training dulu kan pas Iya. udah nyampe di Jepang. Nah, kira-kira sehabis itu lu tinggal di mana, Bu? Maksudnya lu tinggalnya apa ngekos atau di hotel gitu? Di hotel ya, gue kalau selama di training dia punya gedung sendiri sih deh. Jadi gue asrama gratis. Sebenarnya nggak kayak gratis. asrama ya? Sebenarnya nggak gratis sih deh. Dia tuh dibayar oleh perusahaan yang ingin menerima kita gitu. Dia pada saat itu nggak salah, kita keluar dari internal training pun kita dibayar deh. Kurang lebih nggak salah sekitar mungkin 11 jutaan sih deh. Tapi Bu, maksudnya lu kalau training di situ nggak selalu ini kan, maksudnya dikekang kan, maksudnya lu ada waktu bebas untuk pergi ke jalanan Jepang, Nggak ada untuk deh. melihat, nggak ada ya? Itu nggak ada sih deh. Nggak ada. Kita lebih kayak harus di situ gitu. Ada waktu memang kayak Sabtu Minggu kita disuruh latihan untuk belanja di luar di supermarket gitu kan, kayak di sini mungkin kayak di Indomaret, Alfamart gitu kan. Di sana kan nggak ada, tapi kan penggantinya kayak Family, 7-Eleven gitu kan. Kita dilatih untuk itu, untuk berbelanja di sana, untuk sekali-kali speak sama orang Jepang kan. Oh ya, kalau dari sistem kerjanya di Jepang itu gimana, Bu? Maksudnya perbedaannya dengan yang di Indonesia? Mungkin sama sih di sini kayak Indonesia, mungkin 8 jam, di sana juga 8 jam sih. Lebih dari 8 jam hitungan lembur. Gue juga iya sih deh. Kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Jadi Sabtu Minggu gue dikasih kesempatan sama perusahaan, gue dibiayain lebih lah sama perusahaan untuk bisa sekolah di satu universitas yang bisa dibilang top 10 yang ada di Jepang sih deh. Dan gue di sana juga kuliah bukan kayak, mungkin di sini bisa dibilang kayak ekstensi ya. Nah di sana juga ada ekstensi, tapi dia tuh lebih dibilang nggak diploma, bukan S1 kayak D3 gitu sih modelnya. Oh, kayak D3 ya? Dan di sana itu juga yang orang yang belajar rata-rata dari luar negeri sih deh. Jadi dari Indonesia, dari Rusia, dari Filipina, dari macam-macam negara sih deh. Oke, kalau soal gaji nih, Bu, kira-kira mana yang lebih gede? Maksudnya lebih gede gimana nih? Maksudnya lebih gede pendapatannya. Dari luar lain ya? Ya, maksudnya kita ya. lebih kecil aja dulu. Dari Indonesia dengan Jepang, gimana gitu perbedaannya? Mungkin pasti beda dong deh, soalnya di Indonesia kan masih negara berkembang yang ingin maju, dan di Jepang itu udah maju duluan, kayak ya beda jauh sih deh. Ya kayak gimana ya kita bilangnya ya, mungkin kayak UMR di Indonesia mungkin Karawang sekitar 5 jutaan ya. Ya. Di Jepang itu UMR untuk orang Jepang itu sendiri itu di angka 30 up sih deh. UMR untuk orang Jepang. Besar kali ya, Bu. Tapi itu untuk orang Jepang ya. Kalau kita kan karena magang, mungkin kita bisa dapat dari perusahaan itu sekitar, ya mungkin kita nabung 10 masih bisa sih deh. Wah, itu udah gede, Bu. Lu percaya nggak 100 juta pertama gue di umur 19 tahun deh. Ya, gue percaya, Bu. Lu bisa dapat 100 juta di umur 19 tahun deh. Karena gue lihat lu pertama kali pada saat di Indonesia, lu orangnya kayak sejahtera banget gitu. Enggak sih, gue sekarang bingung deh. Enggak sih, gue nggak bakal menyesali apa yang udah gue lakuin sih. Iya, oke. Lu kan tinggal di asrama tuh, lu bilang tadi kan? Gue tinggal di apartemen deh. Di apartemen ya? Iya benar. Nah, itu satu kamar dengan sebatas orang Indo atau campur? Gua di apartemen ada 2 orang. 2 orang ya? Iya benar, gua satu apartemen 2 orang. Soalnya siapa? ada rekan kerja gua orang Indonesia juga sih deh. Orang Indonesia. Dan itu sebenarnya bisa dibilang dibiayai oleh perusahaan sih deh. Jadi kayak apartemen, kayak gas, listrik, sama kayak asuransi lainnya gitu, apa perusahaan yang bayar. Soalnya itu mahal banget sih deh. Kita orang 2 bisa sekitar 20 up deh 1 bulan. Kira-kira kok kalau mengenai budaya di Jepang nih, mungkin kita sedikit beralih atau berganti topik sedikit, soal culture shock atau proses lu beradaptasi di Jepang. Lu kan kalau culture shock itu ya semacam, contoh kasarnya kan kalau kita orang Indonesia, kita kan makan nasi bungkus itu sambil duduk ngangkang terus makan pakai tangan gitu kan. Apakah ada banyak culture shock yang lu hadapi di situ, Bu? Sebenarnya sih deh, kalau untuk culture shock itu sendiri kita nggak terlalu pusing sih deh. Soalnya kita 1 bulan di training center kita udah dilatih soal itu sih. Mungkin kita tinggal nyesuaiin aja pas kita saat kita terjun ke lapangan langsung kan. Jadi
dalam lu proses beradaptasi itu kebanyakan diajarkan di training Iya, itu semua ya. udah kita diajarkan di situ dalam 1 bulan full itu. Dan gua mau nanya nih Bu, kira-kira pada saat lu di Jepang apa yang lu paling kangenin dari Indonesia pada saat lu di Jepang? Kan apa yang di Indonesia, apa yang di Jepang tuh kan pasti ada hal-hal yang nggak ada di Jepang yang terkaitan dengan Indonesia. Apa yang lu kangenin itu? Selain family ya, Ya, selain family. apa ya, mungkin makanannya sih. Makanan ya. Soal makanan kira-kira menurut lu Bu, mana yang lebih enak antara Indonesia dengan Jepang gitu? Kalau enak Jepang, cuma Indonesia. Wah. Oh iya, sama satu lagi deh. Ya. Yang kita kangen itu barbarnya sih. Indonesia kan barbar banget nih. Kita di Jepang nih gimana ya? Negaranya terlalu damai. Terlalu damai. Terlalu damai. Kita kadang pingin kayak kerusuhan sih deh. Kita kangen kerusuhannya sih. Di Jepang terlalu damai. Berarti di Indonesia sering barbar ya? Ya mungkin di Jepang pun banyak yang kayak gitu sih. Mungkin tapi rata-rata nggak nampak aja sih. Sebenarnya ada orang di Jepang itu semuanya nggak bagus, nggak tertib. Sebenarnya ada orang yang di luar aturan pun ada. Menyangkut soal barbar, kira-kira lu pernah nggak ketemu orang yang barbar di Jepang kayak contohnya Yakuza gitu? Gua kalau Pernah nggak, Bu? ketemu Yakuza sih pernah sih deh. Dia kayak berombong-rombongan berjas, jalannya bareng-bareng kayak geng-geng gitu. Dan orang kayak kesel nggak muka mereka tuh kasar gitu? sebenarnya enggak sih deh, mereka Enggak pun kerja kan di situ, dia kerja, dia mungkin kayak digaji. Gue juga nggak tahu sih deh, mungkin orang mungkin melihat dia udah nggak terlalu aneh, mungkin dia memang orang dilihatin oleh orang lain gitu walaupun sesama orang Jepang, tapi kayak udah nggak terlalu aneh sih. Soalnya Yakuza di situ kan legal kan, dia kadang membantu polisi, membantu kayak dia nggak bakal ngelakuin hal yang kayak di luar batas sih deh. Jadi kurang lebih Yakuza itu kayak pemuda bukan? Gue nggak tahu sih, mungkin nggak tahu juga sih, gue nggak tahu soal itu sih deh. Kalau masalah barbar pun kalau kita pengen cari pun ada sih deh di Jepang. Apalagi kalau malam nih, apalagi anak-anak geng-geng motor bakal pada keluar tuh di Jepang tuh. Kalau setiap anak-anak malam, geng motor. banyak banget deh, apalagi setiap malam minggu nih orang pakai motor ngegas. Orang kan di Jepang sisanya kayak 600 cc up gitu. Jadi suaranya kan menggelegar banget kan. Yang motor-motornya knalpot gede itu bukan? Iya bener, jadi dia tuh kayak modelnya kayak 600 cc ke atas kan, jadi kayak kenceng banget tuh suaranya. Baju-baju mereka loreng sama beret ya? Sebenarnya kayak dia kayak anak-anak biasa sih deh, yang kayak pengen cari kayak kesenangan aja sih. Oh ya, kita kan di Indonesia itu kan banyak tuh kasus-kasus begal loh kan. Di Jepang kira-kira ada banyak juga nggak? Gua di Indonesia sekarang ini deh, gua kalau jalan sendiri di tempat sepi, yang paling gua takutin ini nih ya, number one tuh begal, kayak orang-orang aneh lah. Tapi kalau di Jepang yang gua takutin apa coba? Apa tuh? Gue cuma takut hantu sih deh. Maksudnya begal nggak mungkin ada, gue bakal jalan sendiri pun kemanapun sendirian, gue berani sih deh. Yang gue takutin kayak ketemu hantu aja sih. Itu pun gue takut hantu kayak 50-50 sih deh. Gue mikir juga, hantu Jepang paling cantik ya. Gue mikir sih kayak gitu sih deh. Wah, freak lu Bu. Gue sering jalan sendirian di tempat sepi, bahkan gue ngelewati kuburan pun gue sendiri berani deh. Oke. Mungkin suasana kuburannya berbeda ya. Iya, tapi kalau bau-bau yang kayak bunga-bunga wangi-wangi itu ada sih. Ada ya? Sama-sama. Cuman kayak beda aja sih gitu. Mungkin ketemu hantu juga, hantu cantik kan kita mah. Oke. Iya Bu, soal makanan tadi nih, gue mau nanya nih Bu. Kira-kira lu pernah makan daging babi nggak di situ? Di situ kan banyak tuh beredar daging babi dan itu beredar secara rata, berbeda dengan Indonesia, ya kan? Kira-kira gimana Bu? Jadi kalau daging babi itu biasanya disajiin kayak mungkin kayak di ramen gitu sih, banyak sih deh. Jadi kayak dipotong slice tipis-tipis gitu. Iya. Kalau gua sih kalau niat untuk makan nggak ada. Image gua mungkin kalau di image udah jelek, kita makan pun rasanya nggak enak. Dan kalau kemakan pun pernah sih, dan rasanya itu kayak ada bau yang terlalu asing di kita sih gitu ya. Bukannya berarti lu sebagai muslim pernah iya, makan gua babi sebagai gitu muslim bukannya memang nggak mau, tapi kalau kemakan pernah, bukannya nggak enak ya. Mungkin kalau image-nya udah jelek, mungkin susah untuk kita nikmatin gitu sih deh. Gimana rasanya Bu? Gua kan nggak pernah nyobain tuh. Ya Rasanya mungkin gimana? kalau orang-orang yang udah kemakan pernah sih tahu sih, gue nggak bisa ngomong jelek juga kan, soalnya bagi sebagian orang tuh enak kan ya. Iya. Ya gitu sih deh, mungkin kalau untuk daging babi gue hindarin, tapi kalau untuk hal-hal yang berbau babi kayak minyak, kayak serbuk, kayak bubuk gitu masih gue makan sih deh. Soalnya nggak bisa kita hindari lagi tuh, apapun makanan di sana kayak cemilan pun bahkan dimasukin kayak minyak babi pun masuk sih deh. Berarti enak ya Bu menurut lu Bu?
Selanjutnya mungkin soal masih dalam topik makanan nih, makanan di Jepang. Nah, kira-kira menurut lu Bu, apa makanan aneh yang Jepang yang lu pernah rasain atau lu pernah lihat gitu? Yang pernah gua rasain dan yang maksud gua kayak aneh dan gua nggak ingin coba mungkin wasabi sih deh yang gua pernah rasain, tapi yang nggak pernah gua makan dan kayak nggak bakal gua makan sih natto sih deh. Wasabi itu semacam kayak Yang warna hijau itu warna kan? hijau yang ada di sushi itu sih deh. Dia mungkin dari dedaunan mungkin, tapi kalau orang Jepang suka banget itu mungkin, dan harganya mahal sih deh kalau wasabi. Dan wasabi itu kalau nggak salah sama kayak cabe ya? Dia tuh rasanya lebihnya pedasnya kayak mint, tapi kayak pedasnya pedas banget. Jadi dia pedasnya masuk ke hidung sih deh. Oh iya. Dan kayak nempel di lidah lu, nggak bakal hilang kalau lu nggak. Ya gitulah gua. Iya. Itu kayak sambalnya versi orang Jepang ya? Ya mungkin ya. Ya. Dan soal natto, oh ya natto itu yang kayak kacang tapi ada lendirnya gitu ya? Iya bener. Itu lu pernah makan Bu? Gua kalau makan nggak pernah sih deh, tapi kalau rasanya mungkin gua tahu. Mungkin dari penampilannya aja udah nggak meyakinkan gitu ya. Tapi itu mungkin sama kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan maksud gua kalau natto itu kan kayak fermentasi tuh. Nah, kalau di Indonesia kan ada juga yang fermentasi tape itu. Tapi kita kan kalau melihat tape kan penampilannya nggak terlalu menarik kan, tapi rasanya enak kan. Iya benar Nah, benar. mungkin- Kalau tape itu kan lebih kayak alkohol sih dia fermentasinya kan Ya. jadi alkohol. Nah, kalau natto kan ya mungkin ya banyak kan orang Jepang suka sama natto di situ kan. Orang Jepang suka sih dia itu. Tapi Iya, image itu- kita udah jelek duluan, kita image-nya. kan mikirnya kayak bekicot gitu kan. Yang ada lendirnya gitu. Lu kira-kira bertemu dengan orang-orang Jepang itu image lu gimana? Maksudnya dari perbedaan mereka dengan orang Indo, terutama cewek-cewek Jepang gitu, Bu. Apakah mereka sama kayak di anime, Bu? Maksudnya ngomongnya itu lembut gitu. Terlalu Maksudnya lebay-lebay gitu imut, ya? Lebay-lebay imut gitu. Kayak mana tuh? Kalau gua contohin ya yamete kudasai ya kayak gitu. Sebenarnya sih enggak sih deh. Gua mungkin nggak tahu sih, tapi menurut gua sih enggak sih. Kalau ada orang yang seperti itu terlalu lebih gitu juga bakal jadi omongan orang sih deh. Mungkin hanya di anime, tapi gua nggak tahu sih, mungkin ada. Tapi kalau untuk kostum-kostum anime gitu mungkin kayak gimana, kalau di sini kan kayak apa sih bilangnya gitu? Yang kayak cosplay gitu kan ada kan. Event-event otaku. Iya Banyak kayak kan ada di sini. cosplay anime gitu kan. Di sana Iya. pun ada kayak setiap minggu mungkin adalah setiap daerah gitu. Mungkin Oh. kayak udah biasa sih deh. Kayak- Bahkan banyak orang yang suka sih. Oh, berarti Tapi kan cocok orang Jepang cosplay jadi anime, cocok deh. sering diadakan event-event Iya, sering. otaku gitu ya. Benar. Oke. Tapi bedanya event otaku mereka itu kan karena mereka menyukainya kan, maksudnya makanya sering diadakan itu dan itu udah termasuk budaya mereka kan. Iya, selain menyukai kan memang latar belakangnya dari orang Jepang kan. Jadi dia cosplay jadi itu pun mirip gitu deh. Oh ya. Oke. Dan kita ngelihatnya nggak aneh dan bahkan kita ngelihatnya suka kan. Iya. Tapi kalau orang Indo kan ya bukannya apa kan, maksudnya kan berbeda gitu. Mungkin orang beranggapan kayak apa sih gitu. Oh iya. Masih soal cewek Jepang nih, Bu. Kan kita itu kan penampilan mereka itu kan berbeda dengan di Indo kan. Kalau di Indo kan ya pasti hijab terus rok panjang. Nah, benar nggak kalau di Jepang tuh ceweknya rata-rata roknya itu ya sebatas lutut atau pendek gitu? Sebenarnya sih gimana Gimana sih kan? di orang Jepang tuh kalau fashion bagus sih, maksudnya fashion tuh lebih di atasnya orang Indo. Sebenarnya orang Indo fashion juga bagus sih, tapi kan orang yang mikirin fashion orang Indo kan orang yang sudah kayak ekonominya bagus ke atas kan. Dan orang kita tuh nggak terlalu memikirkan fashion sih. Kalau ekonomi kita masih susah, mending kita mikir kayak mending buat makan, mending buat ini buat itu. Tapi kan orang Jepang enggak sih deh. Mungkin kalau dia udah makan tercukupi, keinginan tercukupi, dia untuk fashion seperti itu pun dia lakuin dan udah hal biasa sih itu. Dia kayak rok pendek, baju pendek, dan nggak ada yang melarang pun nggak ada, bahkan udah biasa. Mungkin kalau gua sih deh kayak mungkin 1 minggu 2 minggu kayak aneh sih, gua ngelihatnya kayak tertarik gue liatin mulu tapi udah hampir 1 bulan ya biasa aja sih. Lu suka curi pandang berarti ya? Iya bahkan sampai sekarang pun gue gue suka sih deh gitu. Maksudnya gue nggak ngelihat ke bawah ke atas, gue ke persimpesan kita ke muka sih. Kalau face dia menarik mungkin kita kayak lebih ngelihatnya lebih lama. Iya. Sebenarnya sama kayak di Indonesia sama aja sih deh. Tapi gua salut loh sama cewek-cewek Jepang itu. Di Jepang kan suhunya dingin tuh sampai 8 derajat lu bilang tadi kan. Tapi mereka pakai rok-rok
pendek Ya enggak gitu. juga sih deh, kalau dia misalnya dingin ya masih kayak pakai jaket tebal sih deh. Masih pakai jaket Iya. tebal ya. Tapi ya masih termasuk dingin ya gitu kan. Dingin sih dia. Iya, maksudnya kuat kali mereka itu kan. Udah biasa sih dia. Iya. Oke. Jadi selama lu tinggal di Jepang, Bu, apa aja pengalaman yang lu pernah temui semacam kehidupan gelap di Jepang itu gimana, Bu, kira-kira? Kehidupan gelap di Jepang ya. Iya, Bu. Contohnya apa nih kalau di Indo nih? Kalau di Indo kan ya misalnya remang-remang gitu kan. Orang Jepang tuh gimana ya? Kadang yang namanya alkohol di Jepang itu udah hal yang biasa. Bahkan dijual di supermarket, bahkan di minimarket ya, kayak alkohol 5%, 10%. Ya. Bahkan nyampe ke atas pun ada gitu. Tapi biasanya di Jepang itu ada kayak tempat minum, ada namanya izakaya. Ada tempat kayak minuman alkohol gitu. Jadi di situ mabuk-mabukan, laki perempuan berpasang-pasangan mabuk-mabukan. Selesai itu dia pulangnya entah pulang ke hotel, pulang ke rumah, apartemen, kan nggak tahu gitu. Dia itu udah hal yang biasa sih. Soal minum-minuman alkohol tadi kan, Bu, kita kan tahu tuh kalau di Jepang itu ada yang paling populer itu kan sake itu. Lu pernah nyobain itu, Bu? Sake ya, kalau sake gue pernah nyoba tapi gua nggak terlalu suka sih dia kayak gimana rasanya. Gue kayak lebih, ya mungkin orang Jepang pun suka sih, kalau gue kurang sih rasanya. Menurut gue gimana gitu. Gue pun minum alkohol di sana gimana sih deh, gue dibilang nggak minum pasti minum sih deh, itu bohong dia orang nggak minum alkohol kan. Minum alkohol di sana banyak gitu, apalagi yang 5% gitu nggak kerasa gitu ada alkoholnya deh. Oke. Berarti nggak, maksudnya alkoholnya itu nggak kuat ya? Kalau untuk sake itu alkoholnya kuat sih dia. Kuat ya? Dia pure murni alkohol soalnya. Dia fermentasinya murni. Kalau nggak salah sih, gue maksudnya nggak terlalu tahu sih. Kayaknya sih kalau untuk sake alkoholnya murni banget. Jadi kayak mungkin naiknya lebih cepat. Oke. Selain itu, Bu, selain yang persoalan alkohol tadi, kira-kira kan gue tuh pernah tuh lihat di media-media sosial gitu kan, kayak ada love hotel gitu kan. Lu pernah lihat nggak, Bu, tempatnya itu gimana? Ada sih, dan itu biasa aja sih deh, bahkan biasa aja. Biasa aja di Iya, sana. bahkan di sana hal yang aneh pun udah biasa. Kita di sana juga ada nih di kafe, misalnya kafe. Kita pengen kayak ditemani oleh kayak boneka tuh ada, ditemani oleh cewek-cewek pun itu ada. Itu hal yang biasa sih deh. Jadi kan menurut berita yang beredar, bener nggak kira-kira kalau love hotel itu harganya lebih murah dari hotel biasa? Gue nggak tahu sih deh. Nggak tahu ya. Dan terus tuh, Bu, kan ada juga tuh cafe made. Lu pernah juga nggak ke situ? Gua enggak sih deh. Biasanya sih orang yang ke situ sih orang-orang yang nggak punya pacar sih biasanya ya. Soalnya orang Jepang tuh dia tuh banyak yang tertutup, malu untuk kenalan sama cewek, dan dia caranya dia kayak menghilangkan nafsunya sih seperti itu sih deh. Oh iya, maaf, di Jepang itu sih seperti itu legal ya. Maksudnya tempat-tempat seperti itu tuh biasa dan legal. Legal ya? Iya benar. Dia bayar pajak oleh pemerintah. Dan Kira-kira, tempatnya pun ada. Kira-kira ini kan opini gua ya, Bu. Maksudnya kalau di Indonesia tuh kan kebanyakan cewek itu kan kebanyakan cowok yang deketin ceweknya duluan kan. Nah, kira-kira kalau di Jepang banyak nggak? Maksudnya berbeda nggak dari kayak di Indonesia? Entah banyak cewek yang deketin cowok gitu. Maksudnya kan kalau di Indonesia kan ceweknya tuh rata-rata ya bisa dibilang pemalu atau cuek gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu gimana, Bu? Sebenarnya sama aja sih deh. Sama kayak aja ya? di Jepang itu harus cowok yang kayak pengen kenalan ke cewek gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nikah, udah berkeluarga, laki perempuan, yang kita dahului itu suami kita. Jadi laki dulu yang kita layani baru istri. Oke. Kayak makan, kayak apa itu laki duluan, harus kayak laki kita, istri yang layani laki duluan. Iya. Full service lah deh. Jadi lu udah pernah punya pacar nggak di Jepang nggak, Bu? Pacar enggak sih deh. Enggak ya? Ada sih deh. Tapi pernah Gua- PDKT nggak? Enggak sih deh, Enggak. gue terlalu sibuk kegiatan gue sih deh. Gue Senin sampai Jumat kerja Ya. 8 jam, belum lembur, dan Sabtu Minggu kita harus kuliah gitu. Jadi lu kebanyakan Mungkin kalau teman-teman banyak sih deh. ngabisin waktu di Iya, kerja ya. Iya. Tapi teman-teman lu banyak. Berarti teman-teman lu suka PDKT Mungkin nyari-nyari kalau kesempatan teman-teman gitu. kalau teman-teman ada sih deh, mungkin. Gue pernah dengar sih ada teman-teman kayak kita nih di sana tuh kalau kita udah bisa dapetin orang Jepang, kita tuh udah bosan gitu sama orang Jepang, ya gitu-gitu aja kan. Ya. Jadi kayak pengen kita dapetin tuh pengen kayak orang luar lagi, kayak dari Brazil, Rusia,
Filipina, Vietnam. Kita bahkan bisa dapetin orang-orang itu, dan orang luar di sana banyak sih deh. Oke. Kita lebih terpacu lagi kalau kita udah bisa, kita bakal naik kelas dengan sendirinya sih deh. Jadi Kita cicip semua lah, kita celup semua deh. iya ya. Jadi kan gua tuh lihat di di layar media sosial tuh kan cewek-cewek Jepang itu rata-rata mereka itu imut kan, kalau bisa dibilang, atau cakep gitu kan, putih gitu. Rata-rata cewek Jepang itu kayak gitu semua ya, maksudnya sama Gimana sih deh? Yang pasti dari kayak penampilannya kayak rata-rata imut semua gitu. bisa dibilang gitu sih. Rata-rata orang Jepang tuh menarik sih deh. Menarik ya. Mungkin kalau ada yang biasa aja gitu, maaf ngomong jelek itu ada pun, gitu pun ada, tapi jarang sih. Dia bakal kayak ngerawat dirinya sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Kayak orang Jepang tuh merawat dirinya sejak kecil tuh udah dirawat banget sih deh. Oh iya. Kalau untuk soal tren-tren operasi plastik itu besar nggak trennya di situ? Trennya sih jarang sih, tapi Jarang ada. Mungkin kayak itu, mungkin kayak sekelas figuran, artis gitu, kayak yang pekerjaannya dia soal itu mungkin dia lakuin sih. Berarti kebanyakan dari mereka natural ya penampilannya. Natural udah cantik banget sih. Orang Jepang tuh cantiknya luar dalam. Oh. Putihnya, ding. Putihnya luar dalam deh. Luar orang dalam Jepang. yang mana nih? Kalau orang kita kan putihnya kan belang-belang kan dia. Bisa dibilang begitu karena belang-belang itu kan Kayak zebra ya. hitam manis gitu kan. Oke. Jadi dari selain itu pengalaman apa aja lu yang lu rasakan, Fu? Maksudnya yang menarik yang pernah terjadi pada saat lu tinggal di Jepang. Maksudnya yang membekas gitu sampai sekarang. Kira-kira apa tuh, Fu? Yang membekas, maksudnya nggak bisa gua lupain ya. Iya, pengalaman menarik. Pengalaman menarik yang nggak pernah bisa gua lupain banyak sih deh. Gua di sana hobi gua kayak daki gunung. Jadi kalau setiap weekend kalau bisa kita daki gunung. Gua kayak punya papa di sana kan, gua daki gunung. Gua di sana diajak jalan-jalan. Gua lihat kayak punya teman-teman misalnya gua kan suka kayak JDM banget sih deh. Gua di sana banyak ketemu mobil bagus-bagus kayak Supra, NSX, kayak yang dan lainnya, GTR. Bahkan gua udah pernah nyobain sih deh. Gue udah kayak pernah coba bawa, bahkan kayak Lambo, Ferrari pun gue udah pernah kayak sekedar dibonceng pun pernah gitu. Dan kalau nggak di Jepang gue nggak bisa ngerasain sih deh. Iya. Dan kayak gue juga bisa kayak punya kayak pendidikan yang bagus di sana. Gue kayak punya kayak teman-teman yang banyak, nggak cuma dari Jepang doang. Kita kayak punya relasi dari luar negeri kayak Rusia yang dan lain-lain lah kan. Banyak sih deh. Dan nggak bisa gue lupain, dan gue pengen balik lagi sih deh. Maksudnya gue balik untuk kayak melihat lagi hal yang pingin udah gue pernah rasain dan pingin gue lihat lagi sih. Tapi bener sih, Fu, maksudnya kita kan impian rata-rata orang itu kan ya berjalan-jalan keluar negeri kan, bukan maksudnya kita menjelekkan negara tanah kelahiran kita juga kan. Tapi kan yang kita lihat itu dari sebatas media sosial dulu nih kan. Kalau dari sebatas media sosial itu negara luar itu kan menarik kan, menarik gitu. Nah apalagi kayak Jepang gitu kan, dan itu udah pasti banyak orang impiannya ingin ke sana kan. Dan gua salut sama lu, Fu, ya lu orangnya beruntung gitu, Fu, bisa ke sana, Fu, dan sampai kenangan di situ bikin lu ingin kembali lagi di sana, Fu. Menurut gue sih dia orang yang bisa dibilang gimana sih dia. Orang mau kita bekerja keras secapek apapun tanpa ada keberuntungan pun itu nggak ada sih deh. Yeah. Tapi selama kita kalau misalnya kita beruntung, kalau nggak sama kerja keras pun itu nggak sama aja, nggak bohong juga sih deh. Gua kayak kesana pun berangsur-angsur sih. Gua kayak ngelihat dari desa, gua tinggal di desa, ngelihat kota, bahkan gua ngelihat kota Bengkulu pun udah besar banget. Terus gua ngeliat kayak kota sebelah kayak Palembang, itu kayak wah gila, Bengkulu kecil banget ya. Gua liat Palembang besar banget ya. Terus gua pindah lagi kayak ke Bandung, ke Jakarta. Wih, Bengkulu cuma segini, Palembang cuma segini, Jakarta dong gila besar banget ya. Kayak wih gila, Bengkulu kecil banget. Gue pergi lagi tuh deh ke Jepang, ke Tokyo. Wah gila, ini baru. Ini lebih besar ya. Wah, jadi gue bertahap sih deh, nggak langsung jedor gitu. Iya. Dan kayak wah itu gila sih. Jadi gue di Jepang tinggal di Nagoya deh. Nagoya? Iya, gue tinggal di Nagoya, kota terpadat ketiga yang ada di Jepang. Oh, kota terpadat. Iya, setelah Tokyo, Osaka, baru Nagoya. Selain di Nagoya, lu di Jepang udah pernah kemana aja, Fu? Maksudnya kayak
ke Shibuya atau Harajuku atau tempat-tempat populer lainnya? Pernah nggak? Iya, gue pernah sih deh. Gue jadi kalau weekend, jadi kalau di Jepang itu ada kayak 1 tahun tuh liburan, kayak setiap pergantian musim kita libur sekitar 1 atau 2 minggu sih deh. Jadi Oh, kayak iya. ada kesempatan itu gue lakuin untuk kayak ngelihat hal-hal luar lah, kayak gue pernah ke Tokyo, Osaka. Maksudnya ya sekitar-sekitaran Jepang, insya Allah udah gue kesana sih deh. Selain Hokkaido, gue udah pernah gue kesana sih. Hmm, jadi menurut lu yang paling menarik kotanya itu di mana, Bu? Jadi menurut gua gimana sih deh? Mungkin gua kayak orang Jepang sih. Jadi kita orang Jepang pun udah ngeliat, mungkin kalau orang-orang yang di Indo kita ngeliat kota-kota besar, impian kita pengen lihat ke kota besar, ngeliat gedung-gedung tinggi gitu kan, udah seneng banget, itu tujuannya untuk foto-foto. Tapi kalau orang Jepang tuh beda sih, dia lebih kayak pengen lihat alamnya sih, kayak pergi ke desa, pergi kayak kultur budaya yang udah lama ke desa-desa, pemandangan alam gitu sih. Gue Ya. pengen kayak gitu sih, ke alam-alamnya gitu sih. Dengan ciri-ciri khasnya ya kayak bambu gitu Iya, kan, bahkan bambu. kota-kota pun yang gedung tinggi-tinggi pun gue udah bosan sih, maksudnya udah biasa gitu. Jadi buat apa sih kayak gitu, sehari-hari pun di samping rumah pun banyak gedung tinggi, jadi buat apa sih gitu kan. Oke. Lu kan setelah lama tinggal di Jepang tuh kan pada saat momen lu pulang ke Indonesia itu gimana pandangan lu kepada Indonesia? Maksudnya setelah lama tinggal di Jepang gitu. Pandangan gue sih pas gue terbang dari Tokyo ke Jakarta, gue tengok kan apa tuh namanya, bandara yang dari Tokyo itu kayak bersih, kayak rumputnya tuh lu tahu kayak rumput-rumput yang di luar negeri kan, jadi rumputnya tanpa dipotong pun rapi gitu. Iya. Warnanya pun pada saat itu gua kan musim dingin tuh, Desember, dia warnanya kuning. Pas gua mendarat di Jakarta beda banget, cuacanya beda, kayak rumputnya panjang-panjang. Terus baru menyentuh bandara pun gua udah lihat kayak dari atas pun, wah ini baru Indonesia. Gua kayak wah kayak gimana ya, kayak udah kayak berbeda banget sih gitu. Heeh, kayak Ya, mungkin adaptasinya udah kembali lagi ya. iya, kayak gue kembali ke hutan rimba lagi gitu. Enggak sih, sebenarnya kayak berbeda aja sih. Oke. Terus gue kayak ke Jakarta, lihat Jakarta sama kota gue tinggal di Nagoya pun beda jauh. Bahkan masih ramai Nagoya, masih padatan Nagoya, gedung tinggi-tinggi banyak di Nagoya sih daripada di Jakarta gitu. Iya. Terus kayak yang gue paling shock sih lalu lintasnya sih deh. Lalu lintasnya. Lalu lintasnya sih banyak, kayak motor, mobil tuh udah kayak zigzag di sana ya. di Jakarta ya. Ya, apalagi melawan arus ya. Wah itu udah biasa sih. Gue shock soal itu sih. Kaget banget sih. Oke. Dan kira-kira Bu, lu kan udah lama tinggal Jepang tuh, pas lu pulang ke Indonesia. Nah, kira-kira apa rencana lu ke depannya, Bu? Jujur sih dia, mungkin kayak lu deh. Gua pingin pulang sebenarnya sih deh, gua kalau pingin lanjut ke Jepang, gua ditawari kontrak 2 tahun lagi sih deh. Mau lu pindah perusahaan, lu mau perusahaan yang sama, gua ditawarin kontrak 2 tahun lagi itu. Dan gue bisa kayak ngelanjutin S1 di sana kan, berarti S1 di sana kan sekitar 4-5 tahun kan deh. Iya. Dan itu cocok sih nyampe 5 tahun, tapi gua kayak putusin udah deh gitu. Gua kayak kerja di seluruh orang, gua udah maksudnya udah cukup deh, gue pengen balik. Gua tuh bisa ngelakuin hal yang lebih lagi gua lakuin gitu. Iya. Jadi gue pengen kayak balik ke Indonesia, gua kayak apa sih deh, gua kayak bisa lebih pengen berguna lagi untuk banyak orang sih deh, kayak ngelakuin hal-hal ini itu gitu. Gua dulu tujuannya pas awalnya ke Jepang, mungkin di tahun pertama gua pengen kayak gue cari sertifikat banyak-banyak biar gue pulang ke Indonesia, gue ngelamar kerja di perusahaan yang besar-besar, dan ya itulah tujuannya kan. Tapi setelah berjalannya waktu, mungkin apa sih dicari, duit udahlah gitu kan. Iya. Mungkin kayak gue pengen kayak lebih survive lagi di sini sih deh, biar berguna sama banyak orang. Bagus itu, Bu. Maksudnya kita kan pasti punya rencananya masing-masing kan. Tapi lebih bagusnya rencana itu lu pikirkan lebih matang-matang lagi kan, Bu? Ya sih deh, mungkin kayak sekarang pun gue kayak mengurangi pertemanan yang sia-sia. Maksudnya bukannya gue ngejauhi teman-teman gue yang nggak terlalu berguna untuk gue. Maksudnya gue sekarang kayak lebih kayak mengecilkan relasi lagi. Tapi relasi itu gue pikir gini sih deh, gue lebih suka punya 2 lembar 100.000 daripada 10 lembar 1000-an. Bener nggak deh? Wah. Iya, Bu, benar, Bu. Iya kan? Iya. Jadi gue seperti itu deh. Gue pengen punya teman walaupun sedikit, sekiranya bisa berguna buat gue dan gue bisa berguna buat dia. Maksudnya gue kurang-kurangin lah yang sekitaran cuma nongkrong-nongkrong, omong-omongan itu doang. Gue udah kayak udahlah buat apa gitu. Jadi sekiranya gue yang bisa berguna bakal gue lakuin. Dan relasi pengen gue tambah lagi sih deh. Oke. Mengenai rencana tadi kan, Bu, kira-kira prospek kedepannya yang lu mau lakuin itu di Indonesia apaan, Bu? Maksudnya kan lu kan sekarang
tinggalnya di Bengkulu nih, Fu. Dan terlebih lagi kan, Fu, balik lagi ke Bengkulu itu kan maksud gua prospeknya itu kan nggak terlalu gede, apalagi Bengkulu Cari kerja kan, susah ya. ya semacam itu, Fu. Kira-kira apa tuh, Fu? Enggak deh, lu percaya nggak? Gue pulang dari Jepang, ada interview perusahaan, ada 5 perusahaan yang interview gue, 3 diterima. Gue itu nyampe sisi interview soal omongan gaji itu mungkin ada 3 perusahaan ya. Bahkan gaji tertinggi pun ada di 11 juta deh. Gue tolak deh. Karena apa tuh, Bu? Gue nggak mau lagi disuruh orang deh. Oh, jadi lu mau bekerja itu dengan keinginan lu sendiri Iya ya? bener. Bahkan gue sekarang pun bingung. Gue nyari 11 juta gimana gitu. Iya. Tapi gue nggak nyesal sih deh. Gue nggak nyesal sih. Kalau menurut gua ya, Fu, maksud gua ya pilih aja apa itu kemauan lu, Fu, gitu kan. Iya, gue Jangan juga. sampai lu nyesal dengan pilihan lu itu. Iya, gue nggak ada nyesel. Mungkin kayak gue bilang nyesel enggak sih deh, kayak aduh 11 juta ya nggak pakai tolak. Tapi dibilang nyesel enggak sih deh. Iya. Bahkan gue yakin, bahkan sekarang pun 11 gimana sih, kemarin 11 juta gaji gue sekarang bisa dibilang 3 kali lipat dari itu sih deh. Iya. Oke. Walaupun banyak utang ya. Iya. Bayar cicilan ya. Asli, Habis Bu. juga ya. Utang banyak, cicilan banyak. Pusing kepala. Tapi Jadi, kalau kita nggak mau pusing ya nggak usah jadi pengusaha sih deh. iya. Mending kerja sama orang gitu sih. Iya. Tapi kan nggak sesuai dengan tujuan lu kan, Fu. Iya, Maksudnya kerja benar. di bawah disuruhan orang gitu kan. Kalau masih gaji 11 juta mending gue balik ke Jepang, enak deh. Iya. Gaji segini kerja enak gitu. Iya. Dan sebelum kita tutup ya, Bu, mungkin dari lu ada pesan untuk anak-anak muda di Indonesia. Nah, pesan untuk mereka bagaimana, dan gua mau sedikit tantang lu, Fu, untuk salam penutup dengan bahasa Jepang. Ayo, Fu. Ya mungkin kalau pesan-pesan mungkin bukannya gue menggurui adik-adik gue, maksudnya adik-adik yang di bawah gue ya, kalau misalnya kalian cita-citanya ingin jadi kayak memang bekerja di perusahaan yang besar, pengen jadi karyawan, itu nggak salah sih menurut gue deh. Tapi sekiranya pengen jadi karyawan dan kerja di perusahaan yang besar, jadi harus dilakuin dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin jadi karyawan ya lu harus punya jenjang karir di sana sih deh. Lu harus kerja sungguh-sungguh, harus kerja bener-bener, kerja keras biar lu bisa naik. Dan nggak salah jadi karyawan gitu. Kalau terkhususnya anak-anak muda di Bengkulu itu gimana, Bu? Kalau anak-anak muda di Bengkulu ya sebenarnya sama aja sih deh. Lu nggak dipandang sekolah dari sini A, C, B. Mungkin dipandang lebih lah, lu sekolah lulusan ini, tapi enggak juga sih deh. Gua sih deh banyak sekolah dari lulusan ini itu, bahkan ada yang dari UGM, UI. Gua bertanding sama itu masih bisa-bisa aja sih deh. Gue cuma lulus SMK doang. Oke. Itu jadi lulusan tuh nggak menjamin lu ingin jadi apa sih ke depannya sih deh. Ja, minasang, Indonesia no hito kono podcast kite kudasai, yoroshiku onegai shimasu. Gembatnya nih. Oke, mantap. Jadi untuk para pendengar sekalian, terima kasih untuk waktunya dan perhatian penuhnya. Dan oh ya, sebelumnya gua mau intervensi sedikit. Untuk minggu lalu gua kan nggak ngisi podcast tuh karena sakit beneran, bukan sakit karena patah hati ditinggal cowoknya, kata Dev. Emang sialan si Dev itu. Ya, oke. Jadi untuk semuanya tetaplah ikutin podcast Apoloka Apo Cerito. Dan sampai jumpa. Bye bye.